Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah tanpa harta dijamin masuk surga. Bahkan dalam satu kesempatan, sosok pejuang dakwah ini menginfakkan hartanya 72 miliar. Siapakah dia? Abdurrahman bin Auf. Beliau termasuk golongan as-sabiqun awalun, orang-orang yang masuk dalam Islam di awal dakwah Rasulullah SAW. Apa yang menarik dalam perjalanan dakwah Abdurrahman bin Auf ini bersama Rasulullah SAW, ketika beliau hijrah ke Madinah tanpa harta sama sekali. Beliau meninggalkan hartanya, tak satupun yang dibawa. Karena begitu kuatnya dan kerasnya otoritas Mekah yang menekan dakwah Rasulullah pada saat itu. Pada saat sampai di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan sosok pengusaha yang ada di Madinah, yaitu Sa'ad bin Rabi. Wahai saudaraku, Abdurrahman bin Auf, ambillah separuh hartaku dan engkau boleh menikah dengan salah satu istri saya. Saya akan ceraikan. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Wahai saudaraku Sa'ad bin Rabi, keluargamu dan hartamu semoga Allah berkahi. Tunjukkan saja kepada aku di mana letaknya pasar. Apa yang kita bisa simak dari percakapan kisah ini? Ternyata Abdurrahman bin Auf bukan hanya sekedar pedagang, tapi dia adalah sosok pengusaha yang tidak tergantung dengan harta. Beliau adalah pejuang dakwah Islam yang menyandarkan kekuatan, kekayaan hanya semata-mata bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tempo yang sangat singkat, menjadi pengusaha yang paling kaya di Madinah. Sehingga di awal dakwah tadi saya mengatakan, Abdurrahman bin Auf menginfakkan hartanya begitu banyak. Dalam satu peperangan, pernah beliau menginfakkan 200 ukiah emas atau setara dengan 72 miliar. Unta 500 ekor, kuda 1.500 ekor. Bahkan veteran Badar sekitar kurang lebih 300 orang. Beliau berikan 400 dinar per orang. Bayangkan, kalau 1 dinar 4,25 gram dan 1 gram dihargai dengan sekitar 3 juta, maka total setiap orang dengan infak ke veteran Badar itu 5 miliar orang. Dikali 300 orang, 1,5 triliun. Betapa kayanya Abdurrahman bin Auf. Saking kayanya, beliau takut dengan kekayaannya, sehingga meminta untuk kembali miskin. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah, Abdurrahman bin Auf memberikan inspirasi besar buat kita bahwa jangan pernah khawatir dengan persoalan harta, persoalan rezeki, karena Allah akan selalu menunjukkan jalan yang terbaik bagi yang memperjuangkan agamanya. Quran surah Muhammad ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan 1400 tahun yang lalu, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukan. Teman-teman yang saya banggakan, jangan pernah takut berinfak. Ini poin yang kedua. Karena sesungguhnya infak yang kita lakukan di jalan dakwah itu akan membawa kebaikan dan keberkahan. Dan yang ketiga, teruslah berkorban untuk agama Allah. Karena ketika Islam tegak, para pengusaha menjadi pengusaha yang ideologis, ya, tidak melakukan transaksi yang gharar, tidak melakukan transaksi ribawi, menjauhi kezaliman dan kecurangan. Maka insya Allah kita akan menjadi pejuang dakwah yang dirindukan surga.
Mari kita belajar kepada Abdurrahman bin Auf. Beliau menjadikan harta itu bukan di hatinya, tapi di tangannya. Sehingga suatu ketika beliau mengatakan, saya mengangkat batu, saya bisa menemukan di balik batu tersebut ada emas. Artinya apa? Bagi Abdurrahman bin Auf, setiap menyentuh bisnis selalu untung. Karena baginya, harta, uang bukanlah tujuan, tetapi itu hanya sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, apa pengorbanan kita? Apa perjuangan kita? Sejauh mana kualitas ketaatan kita menolong agama Allah? Saya Taufik Al-Farabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.